Anda mungkin bagian dari orang-orang yang merasa sedih, kecewa, bahkan terpukul. Ketika timnas kesayangan kita, timnas kebanggaan kita, dibantai dengan skor yang sangat memalukan. Ini jelas-jelas bukan kesalahan para pemain. Para pemain timnas kita saat ini sudah jauh lebih bagus, lebih baik, tentunya lebih mahal dibanding sebelumnya. Kekecewaan kita juga mungkin dikarenakan kita memiliki harapan yang terlalu besar pada pertandingan kemarin. Karena pada pertandingan sebelumnya, timnas di bawah asuhan Sintayong mampu menahan imbang tim Australia. Apa artinya mengganti pelatih yang telah membangun fondasi selama 5 tahun? Yang telah menyatukan diaspora dan lokal dalam satu roh perjuangan, yang telah menumbuhkan harapan dan menyulut api kebangkitan bangsa, lalu menyerahkan tim ini kepada pelatih baru tanpa target lolos Piala Dunia, tanpa tekanan yang sama, tapi dengan ekspektasi seolah semuanya akan langsung berjalan sempurna? Benar saja kata Bung Hadi Gunawan, pelatih lama membangun tim 5 tahun, bongkar pasang pemain lokal dan diaspora, akhirnya menemukan kerangka tim saat mengalahkan Arab Saudi. Tiba-tiba diganti dengan pelatih baru dan disuruh langsung kalahkan Australia. Ini gila. Dan tambahnya lagi, siapa bilang bertahan itu pasti gagal dan menyerang itu pasti sukses? Italia juara dunia dengan bertahan, Belanda dengan total footballnya tak pernah juara dunia. Karena sepak bola bukan soal gaya, tapi soal hasil. Mari kita jujur, kekalahan 1-5 dari Australia bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah bukti bahwa ada yang salah dalam pengelolaan timnas kita. Ini bukan soal masih ada peluang atau kita harus tetap mendukung. Ini soal siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran ini. Sepak bola itu bukan sekadar olahraga, ini adalah kebanggaan nasional. Timnas bukan milik Erick Thohir atau PSSI semata, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jika ada keputusan yang merusak prestasi tim, maka orang yang mengambil keputusan itu harus bertanggung jawab. Coba pikirkan, jika benar pergantian pelatih dilakukan demi kemajuan timnas, mengapa hasilnya justru lebih buruk? Jika benar STY dipecat karena masalah komunikasi dan metode latihannya yang keras, kenapa tim yang ia bentuk justru lebih disiplin dan lebih berprestasi dibanding tim di bawah Kluivert? Dan jika benar Kluivert adalah pilihan terbaik, mengapa ia baru sekali ini menjadi pelatih kepala tim nasional? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur. Jangan coba mengalihkan perhatian publik dengan janji kosong atau harapan palsu. Erick Thohir harus mengerti satu hal. Pecinta sepak bola Indonesia tidak bodoh. Kita bisa melihat sendiri bagaimana sistem PSSI masih penuh dengan kepentingan. Akhirnya, suara yang kita tunggu-tunggu itu datang juga. Bukan dari pelatih, bukan dari analis, tapi dari seorang pemain timnas Indonesia itu sendiri. Seorang anak muda, pemain lokal, pemain paling jujur yang berani berbicara apa adanya. Ia menyuarakan unek-uneknya, sebuah pemikiran yang sama persis dengan kita, yang selama ini mungkin hanya bisa kita bisikan di ruang-ruang diskusi. Jadi ya bisa dibedakan lah cara pertandingan dan cara gaya bermain, ya kita bisa lihat sama-sama. Saya nggak bisa ngomong banyak di sini. Kita semua bisa melihatnya. Dan saya tak bisa banyak berkata-kata lagi. Kalimat singkat tapi terasa seperti ledakan. Karena di balik kata-katanya ada kegelisahan dan ada kejujuran yang selama ini tertahan. Terus ada pertanyaan yang menarik. Kenapa kita berani main dengan garis pertahanan yang tinggi? Kenapa selama dipegang Sintayong, kita tuh main ngandelin serangan balik? Kenapa kalau dipegang Sintayong, kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus? Hari ini mungkin orang tahu jawabannya. Mungkin hari ini orang tahu, oh ternyata. Iya. Mungkin ya, kalau orang yang paham bola, akhirnya hari ini, pantas selama ini Sintayong mainnya agak sedikit parkir bus. Pantas selama ini Sintayong mainnya agak counter attack, serangan balik. Itu sebabnya. Kalau kita main garis pertahanan tinggi, ya kayak hari ini.
Yap, kalian gak salah dengar. Nama Sinteyong menggema di Sydney Football Stadium saat laga melawan Australia kemarin. Bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5-1. Towel terkenal.